Swastiastu. Kami dari Kelompok 6 akan membawakan berita tentang krisis ekonomi yang ada di Venezuela. Berita mengenai masalah ekonomi yang ada di negara Venezuela, di mana nama resminya adalah Republik Bolivar Venezuela, dengan ibu kota Caracas, bentuk negara federal, sistem pemerintahan presidensial dengan mata uang Bolivar dengan kurs 1 US dollar sama dengan 4,3 US dollar Bolivar. Negara Venezuela adalah negara yang kaya akan minyak bumi dan negara yang terbukti memiliki cadangan minyak terbesar di dunia. Tetapi kekayaan ini merupakan akar kebanyakan masalah ekonominya. Keuntungan minyak Venezuela merupakan 95% dari pemasukan ekspor. Berarti ketika harga minyak tinggi, banyak uang yang mengalir ke pemasok pemerintah Venezuela. Ketika Presiden Hugo Chavez dan kelompok sosial berkuasa dari bulan Februari 1999 sampai meninggal dunia di bulan Maret 2013, dia menggunakan sebagian dana tersebut untuk membiayai sejumlah program sosial guna mengurangi ketidaksetaraan dan kemiskinan dengan murah hati. 2 juta rumah didirikan lewat program pemerintah Mission Vivienda, di mana itu merupakan misi perumahan menurut angka resmi. Tetapi ketika harga minyak anjlok pada tahun 2014, pemerintah tiba-tiba dihadapkan lubang besar pembiayaan dan harus memotong sejumlah program yang populer. Masalah terbesar yang dihadapi Venezuela dalam kehidupan sehari-hari mereka adalah hiperinflasi, yang berarti bahwa biaya untuk segala hal mulai dari makanan hingga tagihan meningkat, sementara nilai uang terus menurun. Inilah situasi saat Juan Guaido, pemimpin oposisi di Venezuela, mencoba memanjat pagar untuk memasuki gedung Majelis Nasional Venezuela, dibantu oleh pendukung-pendukungnya. Juan Guaido diblokir oleh pasukan keamanan yang setia kepada pemimpin Nicolas Maduro dari memasuki Majelis Nasional sebelum pemungutan suara yang dijadwalkan untuk memilih pemimpin baru badan tersebut. Di dalam anggota parlemen yang tersangkut korupsi, Luis Parra memproklamirkan dirinya sebagai pemimpin setelah mengklaim telah terpilih 81 suara dari 167 anggota. Tetapi di tempat lain, di Caracas, dalam sesi dadakan yang diadakan di kantor sebuah surat kabar, 100 anggota parlemen oposisi memilih untuk mempertahankan Guaido sebagai kepala Kongres untuk tahun kedua. Perwakilan khusus Amerika Serikat untuk Venezuela, Elliot Abrams, mengucapkan selamat kepada Guaido dalam sebuah konferensi pers di Departemen Guaido. With the firm majority of the Venezuelan parliament who continue to support democracy, with Venezuela's democratic political parties, and with the millions of Venezuelans who want the dictatorship. Venezuela alami krisis ekonomi. Hiperinflasi tengah melanda negara tersebut. IMF atau biasa disebut Dana Moneter Internasional memprediksi angka inflasi tahun ini mencapai 1 juta %. 1 US dollar sama dengan 6,3 juta Bolivar Venezuela. Penyebabnya karena anjloknya harga minyak dunia. Venezuela memiliki cadangan minyak mentah terbesar di dunia. Pemerintah pun menjadikan minyak sebagai sumber pendapatan negara terbesar. Akibatnya, ketika harga minyak anjlok tahun 2014, pertumbuhan ekonominya juga mengalami penurunan. Seperti ayam 2,4 kg 14,6 juta Bolivar dalam rupiah 33.000. Tomat 1 kg 5 juta Bolivar dalam rupiah 11.000. Tisu toilet 2,6 juta Bolivar dalam rupiah 5.800. Daging 1 kg 9,5 juta Bolivar dalam rupiah 21.000. Keju 1 kg
7,5 juta bolivar dalam rupiah 17.000. Pasta 1 kg 2,5 juta bolivar dalam rupiah 5.500. Popok 8 juta bolivar dalam rupiah 18.000. Pintu gerbang yang terkunci, potongan logam yang berkarat, dan rumput liar di pekarangan pabrik, itu wajah kota Valencia saat ini. Dulunya, kota industri di Venezuela. Valencia kini lengang dan hanya sedikit perusahaan yang beroperasi. Penggerak utama ekonomi Valencia adalah perakitan mobil dengan perusahaan seperti Ford dan General Motors, beroperasi pada tahun 1990. Menurut pakar ekonomi, 80% perusahaan Venezuela harus mengurangi lini produksinya tahun ini. Selama trimester pertama tahun 2019, hanya 65 mobil yang dibuat di sini. Antara 2005 hingga 2008, Valencia memproduksi 170 kendaraan per tahun, sembari juga mengimpor karena tingginya permintaan. Unjuk rasa anti pemerintah yang kini berada di bawah kepemimpinan Presiden Nicolas Maduro berlangsung selama beberapa pekan. Tak hanya membanjiri jalan-jalan besar dan berorasi, warga mulai melakukan aksi penjarahan. Dalam sebuah aksi penjarahan, 8 orang tewas terkena sengatan listrik. Insiden ini terjadi di sebuah toko roti di permukiman. Akibat penjarahan, puluhan toko rusak, papan nama terlepas, jendela pecah dan rak-rak kosong karena parahnya kekacauan yang telah berlangsung. Seorang pedagang ketakutan setelah beberapa orang masuk ke dalam tokonya membawa senjata. Se puso turbia la cuestión, empezó a bajar un grupo de personas con armados y también bajó el pueblo y empezaron a saquear aquí a las carnicerías, a donde estamos ahorita, que es el Abasto del Chino, y después se fueron para la carnicería al lado y después saquearon a la panadería, donde hubo unos muertos en la panadería por un problema eléctrico que hubo con un bateaje de 220. Menurut sebuah studi oleh Majelis Nasional yang dikendalikan oposisi, tingkat inflasi tahunan Venezuela mencapai 1,3 juta % dalam 12 bulan hingga November 2018. Pada akhir 2019 mengalami 8 juta %. Harga kontinu meningkat 2 kali lipat setiap rata-rata 19 hari. Ini telah membuat banyak rakyat Venezuela berjuang untuk membeli barang-barang pokok seperti makanan hingga peralatan mandi. Kebijakan yang telah dilakukan pemerintah Venezuela melakukan nasionalisme atas kekayaannya yang paling besar berupa minyak bumi. Untuk mengurangi kemiskinan, mereka juga melakukan penyesuaian gaji minimum serta membangun lebih dari 2 juta rumah untuk masyarakatnya. Sementara, standar akuntansi di Amerika Serikat diatur oleh Badan Sektor Khusus Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang dimana laporan keuangan terdiri dari laporan manajemen, laporan auditor independen, laporan keuangan primer, diskusi manajemen, penjelasan mengenai kebijakan akuntansi, catatan atas laporan keuangan, perbandingan data keuangan, dan data triwulan terpilih. Standar akuntansi yang digunakan negara Venezuela sama dengan standar akuntansi Amerika Serikat, namun dengan adanya krisis ekonomi yang semakin memburuk dan nilai mata uang sangat tinggi di negara Venezuela kini melakukan transaksi dengan sistem barter. Baik, sekian reportase dari kami. Om Santi Santi Santi.